Saudara yang kekasih, saya harus membawa saudara pada jual beli. Apa? Jual beli. Apa yang menandai seseorang membeli? Yaitu dia harus membayar. Betul apa tidak? Dia harus membayar. Saudara membayar. Saudara order melalui apa, makanan atau barang, saudara engkau harus bayar. Saudara masuk ke toko atau supermarket atau pasar, ibu harus bayar. Ya, baru bisa ambil barangnya. Nah, disinilah saudara tentang jual beli nyawa. Katakan jual beli nyawa. Orang yang hidup tidak benar, saudara, nyawanya tidak akan dibeli oleh Tuhan. Tetapi orang yang mau hidup benar, nyawanya ditanggung, pasti menjadi milik Tuhan. Tuhan membeli dia. Katakan, Yesus membeli saya supaya saya tidak dihukum. Nah, saudara, itu sebab pada slide ini saya akan menutup dengan Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Yohanes 19 ayat 30. Ya, saya akan menjelaskan mengenai soal sudah dibayar. It is completed. Ya. Yohanes 19 ayat 30. 1, 2. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yesus berfirman apa? Sudah selesai. Dan ini adalah kata-kata ke-6 dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saudara, ini adalah kata-kata ke-6 yang tidak ditulis pada nomor yang ke-7, hanya di sini diakhiri oleh Yohanes, dan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat perkataan Tuhan sudah selesai. Katakan sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Ya, hari ini siang tadi saya sampai lama mempelajari dari 2 bahasa Alkitab, baik bahasa Ibraninya maupun bahasa Grikannya. Dan saya mendapatkan rahasia itu luar biasa. Apa maksud sudah selesai? Saudara, adalah proses jual beli. Bahwa ketika A yang membeli kepada B, A sudah membayar. Dan kemudian ketika A membayar, saudara, zaman dulu tidak ada kwitansi, tidak ada risit, tidak ada bill dan nota. Ya, begitu sudah dibayar, maka barangnya dibawa, sudah selesai. Jadi tidak ada sesuatu barang yang boleh dibawa sebelum pembayaran selesai. Sebelum pembayaran completed. Nah, kata terjemahan dari New English Translation, salah satu versi Inggris, when he had received the sour wine, anggur yang kecut itu, Jesus said, it is completed. Sudah komplit. Komplit. Kata komplit. Sudah paripurna. Indonesianya. Paripurna. Nah, it is completed. Then he bowed his head and gave up his spirit. Saudara yang kekasih, when he had received the sour wine, ketika Yesus mengecap anggur yang kecut, anggur yang masam, ketika dia mengatakan, aku haus. Bayangin, saudara, Yesus sang air kehidupan. Dia berkata pada perempuan yang ada di sumur dari Samaria ini, kalau engkau tahu siapa aku, maka engkau akan meminta kepadaku air itu, dan aku akan memberikan kepadamu air itu terus menerus. Ternyata wanitanya adalah seorang wanita WTS, saudara, yang berdosa. Dan Yesus mengatakan, kalau engkau kenal aku, engkau akan minta dari aku
air yang akan mengalir terus-menerus, yaitu air kehidupan. Saudara yang kekasih, jadi Yesus adalah Dia yang sanggup memberikan. Dia yang membayar semuanya, bukan air-air yang akan, kalau kamu minum air dari sumur ini, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, kamu akan haus lagi. Dan kamu akan datang ke sumur ini lagi. Tapi kalau kamu menerima dari aku air kehidupan, maka air kehidupan itu akan memuaskan kamu sampai selama-lamanya. Tuhan, berikan air itu kepadaku, supaya aku tidak usah ke sumur ini saben kali. Apa jawab Yesus? Sebelum aku memberikan air itu kepada kamu, bawa ke sini suami-suamimu. Tuhan, aku tidak punya suami. Ya, semua memang bukan suamimu. Tapi kamu punya 5 laki-laki yang menjadi suamimu. Saudara yang kekasih. Jadi Yesus itu maha tahu semua keadaan kita. Katakan, ini luar biasa. Dan wanita ini berkata, kalau begitu engkaulah Mesias. Dan dia lari meninggalkan Yesus, masuk dalam kota lagi karena sumur itu ada di luar kota. Dan dia mengatakan pada orang-orang di pintu gerbang kota, aku telah menemukan Mesias. Ayo ikut aku. Aku bawa kamu untuk ketemu dengan dia. Karena dia menceritakan semua dosa-dosaku. Coba. Saudara yang kekasih, it is completed. Dialah yang sudah membayar semuanya. Semua dosa saudara dan dosa saya. Saudara, dia sudah membayar. Tidak ada 1 sen atau rupiah yang ketinggalan. Oh, masih ada nih, Om, belum dibayar nih, Om. 15 rupiah atau 1.500 rupiah. Gak ada, semua sudah dibayar. Sampai dosa-dosa yang terkecil di dalam hidup manusia, Tuhan berkata, it is completed. Dan dia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Saudara yang kekasih, jadi di sini kita melihat bahwa kenapa saudara dan saya ini harus menjadi seorang yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Semua katakan, karena Yesus sudah membayar semua hutang dosa saya. Saya harus menghargainya dengan hidup benar. Amin. Jadi disinilah saya dan saudara ketemu dengan kasih setia Allah yang luar biasa. Menemui orang yang tahu diri. Katakan, saya harus menjadi orang yang tahu diri. Karena Yesus telah membuat semuanya lunas. Sehingga saya tidak dihukum di neraka. Amin. Yakinkan diri saudara bahwa engkau tidak akan dihukum di dalam neraka. Yakinkan diri saudara. Karena sudah ada yang membayar. It is completed. Saudara. Kalau saya dan saudara mengerti akan hal ini, saudara, engkau tidak akan pernah merasa kesepian. Tidak akan pernah engkau merasa menjadi ngelukro hidupmu dan engkau merasa bahwa engkau tidak berguna. Tidak. Engkau tidak akan pernah merasa bahwa engkau ini ditinggalkan dan diabaikan oleh orang lain. Engkau tidak akan pernah merasa bahwa engkau itu hidup sendirian. Lonely. You will not feel about that. Because Jesus with the Holy Spirit still be with you and living inside you. Outside you. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, it is completed. Ya, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Greka, Yunani disebutkan teleo. Teleo diambil dari kata telos, ya saudara. Dan arti daripada teleo ini adalah memenuhi bayaran. Sehingga sah secara hukum. Dan diambillah barang yang dibeli tersebut. Dia sudah teleo. Karena apa? Karena dia telah melakukan telos. Dia telah membayarnya lunas.
Kalau belum lunas tidak boleh dikatakan telos, saudara. Jadi it is completed berarti secara hukum, secara sah sudah terbayar. Itu kata orang benar. Jadi betapa besar maknanya kalau saya berani mengatakan saya orang benar. Saudara mengatakan aku orang benar. Engkau betul-betul sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Di mana dia membayar? Di kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya. Ganti semua hutang. Ganti semua di mana saya dan Anda masuk di dalam pegadaian iblis. Dia ambil, dia bayar semuanya. Dan dia ambil bukan barang tetapi nyawa saya, nyawa saudara diambil untuk menjadi orang benar. Sekali lagi beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab penting sekali. Tuhan memenuhi bayaran kita dan kita secara hukum ilahi kita sah menjadi orang merdeka. Amin. Nah, di dalam perjanjian baru kata telos dan teleo ini dipakai beberapa kali di dalam kisah yang akan kita baca. Saya persilakan saudara membawa Alkitab saudara atau membuka dan bangkit berdiri dari Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 27. Teleo ini ada pada kisah ini. Saya juga heran, ya. Tapi ini dia. Kelihatannya kisah yang kita baca ini tidak ada hubungan dengan soal utang piutang, ya. Tetapi ada soal yang lain. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai 27. Kita mulai membaca dari judulnya. 1, 2. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin. Katakan, saya senang sekali. Amin. Ya, karena saudara bakal memancing. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara, ketika mereka mau memasuki kota Kapernaum, di sana tukang pajak, karena ada bait Allah di sana dan harus membayar pajak untuk bait Allah. Saudara, satu orang tuh harganya 2 dirham. Dan kemudian ini kepala pajak bertanya kepada Petrus. Dia tahu bahwa rombongan ini ketuanya adalah Petrus, yang paling tua. Pak Petrus, apakah gurumu bayar enggak? Katanya dia Tuhan Allah. Kalau dia masuk ke bait Allah, dia bayar enggak? Ya, apa jawab Petrus? Bayar. Nah, tadi kita bacakan. Apa jawabannya? Memang membayarnya. Memang membayar.
Kata memang membayar adalah jawaban ragu-ragu. Karena Simon Petrus tidak yakin Yudas itu punya duit apa enggak. Siapa Yudas? Bendahara mereka. Jadi dia tidak bilang membayar. Ya. Ojo ngenjek kue. Tidak. Dia tidak berani. Dia cuma bilang memang membayar. Kemudian semua sudah masuk dalam rumah. Dia menyusul karena dia tadi dicegat sama tukang pajak kan. Jadi dia baru masuk. Yesus bertanya, Simon, menurut kau, apakah orang-orang pribumi, rakyat membayar atau orang asing, turis yang membayar? Simon menjawab, orang asing Tuhan. Oh berarti kita orang pribumi tidak usah bayar. Tetapi Simon, supaya tidak menjadi batu sandungan kepada mereka, bayarlah. Ketika Simon Petrus mendengar, bayarlah, jantungnya duk, mateng aku. Duitnya sopo iki. Ya. Tuhan tahu apa tidak? Degup jantung daripada Simon Petrus yang tiba-tiba berdentam-dentam seperti musik metal. Lantau. Ketika Tuhan melihat, ya, wah wajahnya pucat banget nih. Muridku yang paling tua ini. Jangan-jangan udah jantungan dia. Maka Yesus berkata, tetapi Simon, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang sudah nyegat kamu tadi. Kamu pergi ke danau dan kamu memancinglah. Jadi Simon Petrus dia ambil kailnya, pancingnya. Dan dia mencari cacing atau udang goreng bago. Ya. Dan kemudian dia bawa. Dia mulai memancing. Dia ingat-ingat benar sabda Yesus. Ikan yang pertama. Ikan nomor berapa? Yang pertama terkena pada kailmu. Ambil dan buka mulutnya dan apa? Ambil sekeping uang 4 dirham. Dan kamu bawa kepada tukang pajak yang menemui kamu tadi, yang nyaris mempermalukan kamu, dan bayar untuk siapa? Untuk Yesus dulu apa? Petrus dulu? Untuk aku dan untuk kamu. Karena satu orang harus bayar 2 dirham. Kalau 2 orang sama dengan 2 kali 2 sama dengan lulus semua. 4 dirham. Dan Petrus membuka mulutnya. Dan benar-benar dia mendapatkan 4 dirham. Saya perlu menjelaskan di sini. Kalau Yesus bisa menunjukkan mujizat dan dia mengetahui ini cuma Petrus saja. Saudara, dan Petrus menjadi saksi hidupnya dan dia membayarkan 4 dirham kepada petugas bea atau pajak dari bait Allah. Saudara, maka di sini Tuhan ingin supaya kita mengerti. Oh ya, kalau aku sudah dibenarkan, itu aku adalah seorang yang sah. Sah itu apa? Tadi teleo dari telos, dibayar secara hukum sah. Sudah terbayar. Saudara, itu sebab kisah uang 4 dirham ini yang didapat dengan mujizat ini dimulai dengan memancing. Saya membawa Anda pada Maliakhi 3 ayat 8 dan 10. Seringkali kita harus tahu bahwa kalau aku berkorban atau mengembalikan persepuluhanku sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 dan 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 11, itu sebab apa yang terjadi? Saya perlu menggandengkan ini
Anda perlu memancing dengan umpan. Nah, jadi apa dong? Kalau saudara-saudara ingin supaya mujizat saudara mendapatkan kelimpahan dari tidak punya, jelas loh waktu itu Yesus sudah tidak punya uang. 12 murid ini jalan dengan dia 13 orang, ini berjalan dengan iman. Betapa miskinnya Yesus. Mungkin ada uang, tapi dicuri oleh Yudas. Ya, oleh Yudas. Jadi Yesus tidak tanya lagi kepada Yudas. Biasanya Yudas bertanggung jawab mengenai semua pengeluaran. Tapi kali ini Yesus tahu uangnya enggak ada. Dicuri oleh bendaharanya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Kamu ambil pancing, kasih umpan, mengail, memancing. Ikan pertama, buka mulutnya, dan ambil 4 dirham. Bayar buat aku dan buat kamu. Jadi harga saya dan harga Yesus. Harga Anda dan harga Yesus. Itu harus terbayar karena mujizat Tuhan. Saudara, bagus sekali. Saudara, supaya apa? Supaya kita ini tahu, aku harus memancingnya. Saya katakan orang mengembalikan persepuluhan itu dia memancing. Dia memancing. Saudara. Jadi kalau tahun ini saudara ingin diberkati luar biasa. Gak seperti tahun kemarin. Saudara naik turun. Terjerembab. Cungkir balik. Gak karuan. Megap-megap. Duh, apalagi ya kata sing agak sadis sedikit gitu. Ya. Perhatikan. Engkau harus mengembalikan persepuluhanmu. Kalau engkau mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan mujizat keuangan dalam hidupmu. Kalau Yesus tahu, kan dia maha tahu, saudara. Di kantongnya, di pundi-pundinya, ya, pasti ada uang. Yudas kasih pada Petrus 4 dirham biar dia bayar. Tapi karena Yesus tahu di pundi-pundinya bendahara ini tidak ada uang. Maka dia berkata, mancinglah. Kalau engkau tahu pundi-pundimu kosong, tahun kemarin, atau bulan-bulan kemarin di awal tahun ini, engkau menyadari engkau tidak punya pundi-pundi dalam hidupmu. Saudara tahu apa artinya pundi? Pundi itu, pundi duite, ora ono duite, entek kabeh. Itu namanya pundi-pundi. Jelas? Jadi pundi-pundi itu apa artinya? Kehabisan duit. Kalau saudara kehabisan duit, maka saudara perlu mujizat 4 dirham. Mancing. Saya harus memancing. Katakan, saya harus memancing. Supaya Tuhan kirim suatu peristiwa yang belum pernah terjadi. Seekor ikan menghantar uang. Ya saudara, hebat ya. Saudara mancing di telaga di Sungai Progo, hati-hati lu, ojo sampai kentir. Ya. Saudara mancing, tahu-tahu dibuka mulutnya, 5 juta, keluar semua. Kayak ATM, cepet banget keluar. Saudara, apa saudara kepingin udah mujizat itu terjadi? Tak kasih tahu, kemungkinan besar tidak. Tetapi kalau saudara memancingnya, dengan saudara mengembalikan persepuluhan, engkau benar-benar akan mengalami mujizat keuangan. Jadi saya kasih tahu kepada Anda, kalau engkau mau diberkati keuangan secara mujizat, maka engkau harus memancing. Gimana caranya? Kembalikan persepuluhanmu. Saya dari kecil tuh mengembalikan persepuluhan saya.
Apa yang saya terima dari papi mami saya? Saudara, selalu saya menghitungnya. Anak masih kecil, sekolah rakyat SMP. Saya sudah mengembalikan persepuluhan. Saudara, saya takut sekali kalau saya tidak melakukannya. Sangat takut. Apalagi ketika saya berkeluarga, melayani Tuhan. Wah, kami mengembalikan lebih dari 10%. Beberapa kali lipat. Supaya apa? Supaya Tuhan mempercayai luar biasa dalam hidup kami. Tanpa engkau memancing, engkau tidak ada terobosan keuangan. Itu sebab mengembalikan persepuluhan adalah wajib. Jangan bilang tidak wajib. Bukan mana suka ini. Ini adalah satu kewajiban. Karena engkau menguji Tuhan. Baca nanti di rumah ya. Maliaki 3 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Atau sampai 10. Maka engkau akan tahu bahwa mujizat keuangan akan terjadi dalam hidupmu sepanjang tahun ini dan seumur hidupmu. Kalau engkau mengembalikan persepuluhan, engkau sedang menunjukkan kepercayaanmu kepada firman, ketaatanmu kepada perintah Tuhan. Apa sih, seberapa sih? 10%, 20%, 30%, tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan kembalikan padamu, itu luar biasa. Engkau memberikan persen, tetapi janji Tuhan perkalian. Perkalian. Engkau memberikan portion. Kata persen itu dari bahasa Latin berarti per portion. Per 100 itu persen. Jadi kalau 10% persepuluhan itu 10 dari per 100 berarti cuma 1/10 saja. 10 per 100. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu kita ini memancing anugerah yang luar biasa dahsyat. Kalau saudara melakukan, it is completed. Teleo, telos, it is completed. Jadi saudara dan saya sudah tidak usah khawatir lagi karena segala apa yang saudara dan saya perlukan, bahkan Simon Petrus nggak cerita loh sama Tuhan Yesus. Jadi begitu dia masuk rumah, ya, begitu dia masuk langsung sudah ditegur oleh Yesus. Kamu nggak bisa bayar kan? Kamu tadi ditagih kan? Kamu nggak punya duit kan? Kamu tadi agak malu tersipu kan? Langsung Petrus belum bicara apapun. Berarti dia tahu kebutuhan kita. Sebelum engkau bicara, sebelum engkau berdoa, dia tahu kebutuhanmu. Sebab Anda dan saya harus yakinkan diri. Tuhan, tidak ada satu iman yang seperti ini. Bahwa engkau tahu, karena engkau sudah membayar lunas nyawa hamba, maka engkau juga akan melunasi kewajiban keuangan hamba. Sebab Anda harus tahu. Lakukan. Sebelum engkau meninggal dunia. Saya kasih tahu. Maka engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa.